Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak nikmat yang kita rasakan, baik berupa nikmatul Islam, nikmatul al-iman, dan juga nikmat sehat wal afiyah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat urgent ketika kita memasuki bulan Ramadan ini. Dengan pada waktu itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab yang sudah lewat, dan juga bulan Sya'ban juga sudah lewat, dan juga sampaikan kami ya Allah ketemu dengan Ramadan. Maka perlu kita optimalkan kembali dengan amal-amal unggulan kita. Dan sampai kita bersama Ramadan ini, kita nggak bisa melakukan optimalisasi amal-amal kebaikan, amal-amal unggulan kita. Jamaah yang Allah SWT, dalam ayat yang sudah mungkin kita selalu mendengar ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekalian, ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya muslim. Kenapa? Anda juga orang muslim tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Banyak kali ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kutiba alaikumus syiyam, puasa. Ada sasaran, ada ahdafnya, tujuan dengan ibadah puasa ini diharapkan umat Islam ini menjadi manusia-manusia muslim yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita pahami dengan peta proses ketakwaan. Ada inputnya. Kita masuki input adalah puasa Ramadan. Kemudian ada proses. Sepanjang Ramadan kita melakukan kewajiban-kewajiban. Tapi tidak hanya kita puasa, tapi ada amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian output yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna at-taqwa luar biasa. At-taqwa dikatakan oleh ulama-ulama kita adalah imtithalu awamrihi wajtinabu nawahi, melakukan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan dari ulama-ulama kita, makna takwa itu sendiri. Kalau kita mendapatkan ketakwaan dalam diri kita, kita selalu tawadhu dalam kehidupan kita. Haknya ada tawadhu itu sendiri. Orang yang bertakwa selalu qanaah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tawadhu dengan apa? Ilmunya, tawadhu dengan hartanya, tawadhu dengan jabatan yang dimilikinya, dan juga al-qanaah dengan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan rezeki. Kemudian wawunya dikatakan wara', hati-hati dalam kehidupan ini. Mana yang halal, mana yang haram, mana ketaatan, mana yang kemaksiatan, itu yang dikatakan al-wara'. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala selalu wara', hati-hati dalam kehidupannya. Dan yaknya ulama kita mengatakan yakin. Orang yang takwa selalu yakin pada Allah Subhanahu wa taala,
akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kaitan juga al-wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan orang-orang yang tidak mau mentaati apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Bagaimana kita mengoptimalkan kembali Ramadan kita ini dengan amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan. Jangan sampai kita melakukan puasa tapi dampaknya nggak ada. Tidak ada sebuah ketakwaan yang kita inginkan, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar kita berpuasa, tapi bagaimana kita berpuasa, tapi juga kita melakukan amal-amal kebaikan dan juga menghindari sesuatu yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, Rasulullah bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga imam yang lain. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qala az-zuri wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabah. Teman sekalian, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang bohong, dan juga amal yang dusta, amal-amal yang bohong. Contoh saat ini kan ada hoax dan sebagainya, kita kemana-mana, atau kita selalu tidak jujur, padahal kita puasa. Rasulullah bersabda, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a wa'amahu wa sarabahu." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa. Ya, jadi orang-orang yang rugi. Di puasa sudah kita meninggalkan sesuatu yang yang dihalalkan, ya kita tinggalkan semuanya, makanan, minuman, tapi kita masih melakukan hal yang lainnya. Ada sesuatu yang lainnya. Rasul bersabda, "Rubat shaimin falisa min siyami illal ju'." Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali al-ju', rasa dahaga, rasa lapar. Dan sekalian, penting perlu kita pahami makna atau ahdaf yang diinginkan dengan puasa ini, ibadah puasa ini, agar kita menjadi orang-orang muslim yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita semuanya. Ini penting bagi kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.